Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Millennial Insight Media. Kali ini kita sudah kehadiran narasumber, yaitu Profesor Dr. Abdul Mulkan. Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Surakarta. Beliau juga pernah menjadi ketua senat di UIN Sunan Kalijogo, Yogyakarta. Nah, kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik, yaitu tentang radikalisme agama. Nah, ini Prof Munir. Jadi orang itu seringkali gampang melabeli orang lain menjadi radikal, Prof. Nah, mungkin ada cara pandang yang berbeda, terus pemahamannya mungkin berbeda, terus dikatakan radikal, sedikit-sedikit radikal. Nah, sebetulnya pengertian radikalisme agama itu apa, Prof? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, mungkin memang banyak perbedaan pendapat mengenai radikalisme. Kalau secara garis besar itu yang ekstrim satu nggak ada radikalisme di dalam agama, terutama Islam. Yang satu lagi, ya kalau Islam yang sebenar-benarnya itu ya radikal. Sementara yang ketiga berpendapat bahwa radikalisme keagamaan terutama dalam Islam itu berbasis pada cara pandang yang legalistik dan positivistik gitu. Yang sesungguhnya kalau mau ditelusuri itu ya niatnya baik sebenarnya ya. Niatnya agar semua orang selamat, sejahtera. Tetapi yang membuat dia radikal itu ya kalau mau selamat harus seperti saya. Nah, itu yang lalu kemudian itu dibarengi dengan sikap dan perilaku bukan hanya menyalahkan orang lain tetapi memaksa orang lain dan kalau perlu dengan kekerasan gitu. Agar kalau dia tidak mau seperti yang cara pandangnya, ya orang lain yang berbeda itu dan tidak mau mengikuti ya dihabisi saja. Gitu. Itu ekstrimnya itu. Dan itu sebenarnya bukan hanya di agama, juga di Islam, di berbagai kebudayaan pun juga ada. Jadi setiap pandangan yang legalistik dan memandang dirinya paling benar dan orang lain salah dan itu pun sebenarnya belum sampai ke radikalisme. Tapi kalau kemudian memandang orang yang salah itu harus mengikuti dirinya dan kalau tidak mau ya diroda paksa, nah, itu yang kemudian memunculkan radikalisme. Tapi makna radikal sendiri berkembang di dalam masyarakat itu maknanya peyoratif, Prof. Jadi negatif gitu ya. Tapi kalau dalam konteks filsafat radikal itu justru malah positif, Prof. Radix kan dari kata akar gitu, sampai ke akar-akarnya gitu. Berarti berpikir sampai ke akar-akarnya, berpikir sampai sedalam mungkin. Tapi begitu sampai radikal itu dialihkan katanya menjadi radikalisme agama, maka bisa menjadi makna yang peyoratif, Prof. Iya, makanya tadi saya katakan ada yang berpendapat bahwa kalau mau melaksanakan agama yang benar ya radikal. Nah, cuma ketika di dalam pemikiran filsafat pun juga bisa menjadi radikalisme apabila kalau menyalahkan orang lain tidak apa-apa karena itu memang harus yakin pada kebenarannya. Cuma yang jadi persoalan itu dalam hubungan sosial gitu. Ketika memaksa orang lain berperilaku, berperangai, berpikiran seperti dirinya, itu pun juga tidak apa-apa itu. Kalau kemudian kalau orang lain tidak mau, nah itu yang lalu dipaksa
dengan segala cara. Nah itu, jadi ini lebih ke hubungan sosial. Jadi kalau kemudian ya sebenarnya radikalisme itu kan soal hubungan sosial ya, jadi bukan kalau pemikiran filsafat itu radikal ya memang benar, cuma dalam bermasyarakat itu yang jadi persoalan, menuduh orang, membuli orang, itu yang lalu menstigma orang. Sampai di situ pun sebenarnya tidak apa-apa ya. Apabila tidak diikuti oleh tindakan sosial. Gitu. Di dalam Islam misalnya banyak rujukan yang kalau untuk dirinya sendiri tidak apa-apa sebenarnya. Misalnya man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa biqalbihi fa illam yastati bilisani fa illam yastati fa biqalbihi. Jadi urutan pertama itu justru dengan mengubah tanda kutip dengan segala cara gitu ya. Itu yang perlu ditafsir ulang dalam hubungan sosial. Jadi kadang-kadang mereka yang berpandangan kalau di Islam ya, yang berpandangan seperti itu sebenarnya tidak konsisten dengan keyakinannya sendiri. Tuhan itu kan maha kuasa dan menentukan segala-galanya. Jadi kalau Tuhan menghendaki maka kalau Tuhan menghendaki seseorang itu diberi hidayah, maka tidak ada siapapun yang bisa menghambat. Sebaliknya kalau Tuhan menghendaki orang itu sesat dan keliru, maka tidak ada siapapun yang bisa memberi petunjuk. Nah ini kan keyakinan dan semua orang Islam yakin itu. Tapi ketika kemudian orang berbeda pendapat kok lalu kemudian dipaksa, jangan-jangan itu kehendak Tuhan memang begitu. Sehingga itu berarti kan menentang keyakinannya, inkonsistensi. Jadi orang Islam yakin, percaya bahwa setan itu, iblis itu makhluk Allah. Ya. Dan sejak masa primordial manusia diciptakan, setan itu sudah minta izin pada Tuhan untuk mengganggu manusia. Dan diizinkan oleh Tuhan sampai hari kiamat. Jadi ini seringkali tidak konsisten. Ya kalau ada orang yang berbeda pendapat, ada ya itu sesuai Quran, itu Quran kan bicara itu. Sehingga sampai hari kiamat tidak akan habis itu. Yang diperintahkan itu memberi nasihat. Nah gitu, ini yang barangkali memang perlu diluruskan bahwa beragama itu adalah bersosial. Berikutnya, apa sih penyebab umat beragama itu bisa menjadi radikal? Padahal kita tahu kalau dalam konteks Islam sendiri, Islam kan secara normatif universal mengajarkan kedamaian dan kasih sayang. Tapi kenapa kok umatnya itu ada yang justru mengarah pada tindakan-tindakan radikal? Mungkin dia bisa dijelaskan. Ya kembali seperti tadi karena kalau sering saya mengatakan mengkuantifikasi firman-firman Tuhan, mempositivisasi firman-firman Tuhan itu. Seringkali kemudian Tuhan maha kuasa dan tidak pernah ada orang yang bisa mencandra Tuhan itu kayak apa, termasuk firman-Nya. Sampai nanti hari kiamat itu perdebatan tentang apa makna firman itu terus-menerus terjadi, karena itu kan gaib. Gaib itu artinya tidak pernah jelas. Maka saya pernah nulis saat rame-ramenya demo 122
212/14 itu saya nulis di harian Kompas itu. Walaupun saya sangat hati-hati karena mungkin bisa menimbulkan salah paham. Yang judulnya itu Tan Kena Kinoyo Ngopo. Sampai redaksinya Kompas itu bertanya, ini apa Pak maksudnya ini? Sebenarnya kan tafsir dari Laisa Kamislihi Sayun. Tuhan tuh unik, maha unik. Jadi tidak ada manusia yang bisa mencandra, menjelaskan Tuhan. Nah, kita menjadi radikal karena memandang persepsi kita tentang Tuhan itulah yang lalu maksa orang lain seperti itu. Itu kembali lagi kan bertentangan dengan keyakinannya. Maka pada waktu rame-rame demo besar-besaran yang menentang banyak pihak karena berbeda pendapat itu saya nulis di harian Kompas itu Tan Kena Kinoyo Ngopo. Jadi kalau itu dihukumi ya kita kita bisa memahami lah, bisa memahami perbedaan, kita bisa bergaul dengan perbedaan banyak orang-orang yang berbeda. Justru itu menjadi ujian iman kita. Kalau kita mau hidup sendiri, semua orang enggak, itu bertentangan dengan Quran. Maka beberapa tahun lalu saya sampai pada kesimpulan, sebenarnya dakwah Islam itu bukan untuk mengubah semua orang jadi Muslim. Karena kalau seperti itu nanti banyak ayat Quran tidak kepakai. Itu pertama kali saya lontarkan di seminar nasional di Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun berapa ya, itu 2014-an itu, ketika ada seminar temanya memahami pemikiran Hasyim Asy'ari dan Kiai Dahlan. Jadi waktu itu yang mestinya dari yang mewakili, yang merepresentasikan Hasyim Asy'ari itu Gus Solah, tapi kemudian Gus Solah berhalangan dengan diganti yang lain. Nah, yang Kiai Dahlan saya yang. Tapi kemudian saya temukan dokumen di Muhammadiyah itu ada dokumen tahun 1929 yang kemudian saya sampaikan, jadi ada asas PKU. Waktu itu saya juga agak sulit memahami. Muhammadiyah mendirikan rumah sakit, sekolah, panti asuhan itu bukan untuk mengislamkan semua orang, bukan untuk memuhammadiyahkan, tapi itu semua dilakukan semata-mata demi kemanusiaan berdasar ajaran Islam. Nah ini yang kalau kita pahami, itu kita bisa menjadi empati, kita memahami keyakinan orang lain, menghormati. Sehingga pada suatu saat 2007 saya diajak, ada teman yang keliling ke Amerika. Padahal itu pada saat bulan puasa. Saya ya niatnya itu ikhlas ya, tapi tidak tahu apa ria apa enggak. Saya puasa. Pagi-pagi lalu diundang oleh satu konsorsium atau kelompok Yahudi, pentolan Yahudi di Amerika. Waktu itu di Washington DC. Pagi diundang di salah satu forum itu. Lalu moderatornya mempersilahkan sarapan. Please, breakfast please. Saya lalu katakan bahwa saya Muslim, saya sedang puasa. Lalu moderator itu merasa bersalah, minta maaf. Tidak perlu minta maaf. Buat saya itu sebagai satu tantangan yang membuat puasa saya lebih berpahala gitu. Beberapa hari kemudian saya diundang lagi pangkir itu sore hari untuk dinner. Sama, jadi ketika sudah diminta silahkan makan gitu, saya menyatakan saya sedang puasa, saya Muslim. Lalu mereka menunggu. Jadi saya menghormati mereka. Jadi kalau mereka misalnya mau makan ya silahkan. Itu kalau kemudian kita yakin terhadap keimanan kita, tidak apa-apa masalah. Justru semakin tinggi godaan itu semakin besar pahalanya.
Nah, disitulah saya, waktu saya masih aktif menulis itu, saya menentang keras ketika puasa itu, lalu kemudian warung-warung tutup. Itu juga bertentangan dengan syariah Islam sendiri. Kalau ada orang musafir gimana dia dapat makan? Lalu siapa yang menjamin pegawai-pegawai itu kehidupannya? Nah, kalau ditutup semua kan lalu pekerja-pekerja tidak bekerja kan? Jadi itu yang kita kadang-kadang nggak yakin pada kekuatan iman kita. Kalau kemudian iman itu isolatif di antara orang Islam sendiri, ya tahan loh, nggak ada godaan. Yang kuat itu kalau kemudian kita campur dengan banyak orang. Dan kita tetap konsisten pada keyakinan kita dengan menghormati orang lain. Kita yakin pada Tuhan yang Maha melihat. Kadang orang sendiri merasa dirinya paling benar itu, Bro. Terutama orang-orang yang memiliki pemikiran yang eksklusif begitu kan. Ya paling benar tidak apa-apa, paling benar merasa paling benar tidak apa-apa. Tapi yang jadi soal itu kan sikap sosial. Memandang orang lain salah tidak apa-apa. Cuma bagaimana dia berperilaku dengan mereka gitu. Menghormati orang yang berbeda pendapat itu bukan kemudian kita setuju pada pendapatnya, tapi justru sebaliknya kita sedang tanda kutip pamer tentang kebagusan kita gitu. Kalau kemudian orang tidak berubah ya jangan dipaksa, jangan-jangan memang kehendak Tuhan seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti masuk neraka ya itu kan doktrin. Kalau Tuhan kan satu saat bisa saja kemudian diampuni oleh Tuhan. Kan banyak contoh-contoh. Nah, ketika saya jadi ketua SNAT itu saya sering menggoda para guru besar teman-teman saya itu. Setelah selesai rapat, lalu saya katakan saya terima kasih pada partisipasi para guru besar, kontribusinya sehingga rapat ini lancar. Jadi mudah-mudahan partisipasi Anda semua, para guru besar, menjadi amal saleh, nanti menjadi bekal masuk surga. Tapi saya tutup itu. Tapi kalau surganya jadi ada, kan pada protes, kok bisa? Itu kan terserah Tuhan. Kalau nanti siapa yang menjamin Tuhan nanti tidak berubah? Nah, itu sebenarnya untuk mencairkan gitu loh, kuantifikasi dan positivisasi. Saya pernah juga menulis di harian Republika dalam rangka merespon korupsi yang merajalela. Itu tahun 2004 kalau nggak salah. Judulnya itu Matematika Pahala. Pada waktu itu sedang diadili pemimpin gerakan Islam yang populer, saya tidak perlu nyebut namanya, sedang diadili karena dia korupsi. Padahal dia pemimpin gerakan Islam terkenal di Indonesia. Kalau saya sebut nama organisasinya pasti tahu, karena sangat terkenal. Tapi dia korupsi. Lalu kemudian pada satu saat saya pernah diundang Pemda DIY untuk ngaji di antara karyawan-karyawan pagi hari. Ada pertanyaan yang menarik. Waktu itu kalau nggak salah tentara yang bertanya, ke kolonel bahkan kan. Dia minta penjelasan bagaimana Prof. Kalau saya sebagai anak buah satu saat ada perintah dari pimpinan. Kalau saya tidak mengikuti perintah itu, saya melanggar disiplin pegawai. Saya bisa dipecat. Lalu bagaimana dengan keluarga saya? Kalau saya mengikuti, itu saya menurut apa yang saya pahami, saya berdosa. Nah, disitulah saya terbesit itu, matematika pahala itu. Matematika pahala itu begini. Kemarin saya sampaikan juga di seminar nasional IAIN Metro, diikuti seluruh Indonesia ya.
Tuhan itu kan maha baik. Sehingga ketika manusia berbuat dosa atau maksiat, itu dibalas setara tindakan maksiatnya. Kalau kita kuantifikasi misalnya tindakan maksiatnya itu taruhlah senilai 10 gitu ya. Maka balasannya nanti ditimbang itu ya 10. Gitu. Kalau balasannya itu sama. Tapi Tuhan maha baik di dalam surat Al-Baqarah itu masalul ladzina lupa saya. Hanya sedekah lah ya. Yunfikuna fi sabilillah kama salih habatin mi'atu sabbah. Sabah asanabil mingkuli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi saking baiknya Tuhan itu perbuatan solehat, perbuatan baik itu dibalas 700 kali. Itu belum bonus. Nah, maka si koruptor itu kalau dia sebelum bertindak korupsi memberi sumbangan dia 100 juta ya, maka balasannya itu 100 juta kali 700. Pada saat yang sama sebelumnya atau sesudahnya dia korupsi 1 miliar, balasannya cuma 1 miliar hukumannya. Nah, nanti ditimbang itu dosanya 1 miliar, amal salahnya 70 miliar. Kan berarti surplus 69 miliar. Jangan-jangan orang yang korupsi itu mempunyai pikiran seperti itu. Itu karena tadi ada semacam kuantifikasi ajaran-ajaran Tuhan. Jadi Tuhan itu seperti bisa dikisani, diukur gitu loh. Diukur dengan ukurannya. Maka orang naik haji tidak mengurangi dia perbuatan dosanya, karena menganggap haji itu pemutihan. Iya, itu saya alami ketika saya naik haji tahun 94. Jadi mengapa orang berebut mati-matian, nggak peduli kiri kanan, asal bisa mencium hajar aswad. Iya. Saya menyaksikan itu, saya enggak ingin menghambat orang lain untuk mencium hajar aswad. Saya pilih naik ke lantai 2. Itu kan lebih panjang sa'inya. Tawafnya bukan sa'inya. Tawafnya kan panjang karena lingkarannya kan lebih panjang. Jadi itu yang sehingga di situ waktu itu lalu kemudian saya menulis semakin dekat Tuhan itu semakin tidak peduli sesama. Itu saya tulis di harian Republika apa di Kompas. Agama itu untuk manusia. Iya, sehingga saya ya apakah terserah pada Tuhan, saya mau dicap sebagai tindakan baik, terserah Tuhan yang kuasa. Tapi saya berniat tidak mempersulit orang untuk mencium hajar aswad. Jadi cara-cara seperti itu loh yang membuat menurut saya ya mengurangi ketegangan di dalam hubungan sosial antar agama. Ya ini bro, kita itu sering kali kurang bisa membedakan makna atau pengertian ekstremisme, fundamentalisme, dan radikalisme. Tapi dari ketiganya itu memang ada titik benang merahnya gitu Prof ya. Nah sebetulnya perbedaan antara ketiga paradigma tersebut itu seperti apa Prof? Ekstremisme, fundamentalisme, dan radikalisme. Ya sesungguhnya itu tergantung pada kembali lagi yang jadi soal itu tindakan sosial ya. Jadi ekstrem itu kan mengujung yang menajam gitu. Sama saja sebenarnya dengan radikalisme. Fundamentalisme itu mendasar. Sebenarnya tiga-tiganya tidak masalah apabila tidak dikaitkan dengan hubungan sosial. Gitu. Jadi yang jadi soal itu kan walaupun orang membedakan, terutama yang ekstremisme.
Eksistensi itu lebih bersumber pada konotasi bagaimana seseorang menempatkan diri di dalam hubungan sosial ya. Jadi soal itu bagaimana kita menempatkan diri dalam kehidupan sosial itu loh. Kalau kita yakin bahwa kita benar, justru apa ya? Kita harusnya juga merasa kuat untuk mempertahankan kebenaran itu. Di saat yang sama, kalau bagi Islam ya, menurut pemahaman saya, kita yakin kalau Tuhan menghendaki semuanya akan bisa berubah. Nah, kalau kemudian belum berubah ya berarti Tuhan belum menghendaki. Jangan-jangan kalau kita memaksa diri untuk mengubah apa yang kita kehendaki, itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Lalu apakah kemudian kita tidak berusaha mengubah? Ya berusaha. Cuma sekali lagi dalam hubungan sosial itu yang mesti kita saling menghormati, saling berempati gitu, tanpa kemudian mengurangi hubungan sosial yang baik, karena kita tidak mungkin hidup sendiri di dunia ini. Nah, sebetulnya apakah ada hubungan, Prof, radikalisme dengan terorisme? Dalam arti setiap orang radikal itu pasti bisa jadi teroris seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan, Prof? Ya tidak mesti. Kalau berhubungan ya, jadi karena terorisme itu bersumber pada radikalisme. Tapi radikalisme, orang yang radikal tidak mesti. Radikalisme dalam pengertian saya ingin memahami Islam yang yang paling mendasar, yang paling hakiki. Lalu kemudian dia berusaha bersungguh-sungguh untuk menemukan inti ajaran Islam misalnya, atau agama lain ya itu tidak masalah. Lalu kemudian dia menemukan satu formula dan dia yakin terhadap formula itu dan dia memenuhi hidupnya mengikuti formula itu, tidak masalah. Tetapi kemudian yang jadi masalah ialah ketika dia memaksa mengubah orang yang di lingkungannya seperti maunya. Dan disitulah mulai muncul yang namanya nanti pada ujungnya yang paling keras itu terorisme. Dan itu kemudian juga walaupun saya tidak hafal ya ayatnya, tapi bersumber pada merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Tetapi sekali lagi pemahaman yang dikuantifikasi, yang dilegalisasi, yang kemudian kebenaran menjadi satu seperti pemahamannya, itu menurut saya juga tidak cocok dengan keyakinan Tuhan Maha Gaib itu. Ya, kita berusaha keras ya, tetapi tentu kita harus juga menyerahkan semua hasil dari itu pada kehendak Tuhan. Tapi saya lihat, Prof, ya, orang-orang radikal itu memahami ayat-ayat Al-Quran itu secara tekstual atau taken for granted begitu. Misalnya ada ayat falqatilul musyrikina wajadtumuhum, bunuhlah setiap orang musyrik yang kamu jumpai begitu. Itu dipahami ya apa adanya, letterless seperti itu, Prof. Belum lagi mereka juga memiliki paradigma atau ideologi iskariman aumut syahidan seperti itu. Lebih baik hidup mulia atau mati syahid seperti itu. Nah, itu bagaimana, Prof, tanggapan Prof Munir? Ya, yang pertama tadi apa ya? Ya, pemahaman tekstual, skriptualistik. Ya itu yang tadi saya sebut kuantifikasi itu. Jadi yang inkonsisten terhadap ya Tuhan itu Maha Gaib kan, firman-Nya pun juga gaib kan. Tidak ada, kalau seperti itu kan nanti tidak ada ilmu pengetahuan, tidak berkembang. Kalau pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran itu baku, itu artinya sudah selesai kan. Jadi generasi berikutnya tidak perlu lagi, tinggal tidak perlu lagi mengkaji Al-Quran, tapi mengkaji bagaimana orang dulu menafsirkan Al-Quran.
Lalu bagaimana dengan perkembangan zaman yang terus berubah, jumlah manusia juga terus berkembang gitu, dan sehingga mempengaruhi tata kehidupan. Ada hal yang dulu belum ada, sekarang muncul, misalnya yang paling kita rasakan sekarang kita bisa rasakan kan pandemi ya, COVID-19. Zaman Nabi kan belum ada, zaman sahabat belum ada. Lalu kemudian, nah kalau mereka-mereka yang memahami secara tekstual ya, kenapa jamaah di masjid kok dilarang? Masa takut pada COVID? Takut ya. Ya dulu kan belum ada itu. Ada menurut ilmu pengetahuan, penularan COVID itu, penyebaran COVID itu melalui semburan air liur yang kita kalau bernapas atau berucap kan itu, sehingga kita pakai masker itu. Nah kalau kemudian tafsirnya letterlek seperti dulu ya, misalnya kan ada juga orang yang nggak boleh pakai masker itu waktu sholat. Hukumnya makruh. Misalnya gitu loh. Jadi kalau seperti itu ya itu yang kalau dalam sosiologi disebut romantisme. Jadi hidup yang benar, yang ideal itu masa lalu. Dan di masa depan itu selalu dekaden ya, selalu lebih rusak. Ya. COVID itu betul-betul merubah tatanan. Iya. Yang tadinya sopnya harus rata sekarang. Ya itu. Padahal kan hadis itu menurut beberapa pemahaman kan harus rapat ya, gitu. Harus rapat gitu. Itu kan seolah-olah lalu ini kerjaan Yahudi ini yang mereka gitu loh ya. Ada teori konspirasi, Bro. Ya, tapi itu kan COVID itu mengenai semua orang, tidak peduli Yahudi atau tidak, atau Kristen atau tidak, kena semua. Yai pun juga banyak. Iya, tidak peduli menurut secara empiris itu saleh ya, karena rajin sholat ya, dengan yang tidak rajin ya sama saja kena itu. Ya, gitu. Untuk ini gerakan-gerakan keagamaan transnasional sendiri, Bro. Jadi apakah gerakan-gerakan tersebut, gerakan-gerakan keagamaan transnasional itu bisa dikatakan sebagai gerakan radikal, Bro? Seperti misalnya mungkin HTI atau JI dan lain sebagainya. Ya tadi sama dengan tadi di awal-awal itu, radikalisme dalam pengertian negatif ya. Itu sepanjang dia tidak memaksakan pendapatnya, kepada orang lain, dan kemudian tidak diikuti oleh tindakan-tindakan yang asosial, itu kan tidak apa-apa, pandangan tidak apa-apa. Bahwa kemudian seperti tadi sebenarnya niatnya pandangan yang radikal atau teroris itu ya sebenarnya baik ya, karena itu menginginkan orang itu hidup bahagia. Cuma yang jadi soal itu kalau nggak seperti dirinya ya itu salah semua dan harus habis. Itu yang jadi soal, termasuk transnasional itu. Itu kan sebenarnya memimpikan sebuah kehidupan, karena dulu mereka yakin pada masa lalu pernah terjadi kehidupan transnasional sebelum gagasan bangsa itu muncul gitu. Tapi mereka juga tidak adil melihat sejarah, karena pada saat yang sama sebenarnya terjadi juga kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang memimpin lembaga-lembaga yang kemudian sekarang dikenal dengan transnasional itu. Kalau mau jujur kan, para khalifah yang mungkin dinilai positif itu kan tidak banyak. Walaupun saya tidak hafal ya, tapi kemudian yang banyak dalam sejarah itu kan saling bunuh, saling menyerang, saling memfitnah kan gitu. Jadi sebenarnya, tetapi sekali lagi, sepanjang tidak mengganggu hubungan-hubungan antar manusia yang berbeda-beda,
dengan ideologi transnasional tidak masalah. Tapi kemudian kalau kemudian itu mengganggu misalnya dalam konteks Indonesia lalu ingin mengubah dasar negara, nah itu kan jadi persoalan. Itu saja yang jadi masalah. Ini yang terakhir untuk sesi ini, Prof. Jadi bagaimana, Prof, peran generasi milenial itu dalam upaya mengantisipasi paham radikalisme agama? Ya, ini kan agak susah sekarang ya. Susah dalam pengertian begini. Anak-anak milenial itu kan belajar agama, terutama agama ya, yang itu kan gurunya tidak lagi kiai, ustadz atau apa ya, tapi gurunya itu YouTube malah. Sehingga tidak ada penuntunnya gitu, tidak ada guide-nya. Apa salah itu tidak ya, cuma kembali ke tadi harus didasari oleh pemahaman bahwa Tuhan itu maha unik, termasuk firman-Nya yang tidak pernah selesai ditafsir, diterjemahkan, dipahami. Maka indikasi dari baik tidaknya laku agama itu ya kalau dia bermanfaat pada orang lain. Orang lain yang menerima manfaat itu tidak peduli dia agamanya apa. Jadi kalau sepanjang itu saya kira tidak apa-apa belajar dengan YouTube, dengan Google, dengan yang lain-lain. Asal tadi sepanjang dia bertindak di dalam hubungan sosial sehingga bermanfaat bagi banyak orang. Perkara kemudian orang itu nanti jadi mempunyai keyakinan seperti dirinya, menjadi Islam seperti dirinya, yaitu kita berdoa saja kepada Tuhan agar dia diberi petunjuk. Nah, kalau tidak ya itu kehendak Tuhan. Nah, dengan cara begitu hidup menjadi cair gitu, menjadi nyaman bersama dengan, karena dunia ini ya seperti dilukiskan dalam Al-Quran tuh macam-macam orang yang perangainya, latar belakang, pengalaman sosialnya juga berbeda-beda. Yang diperlukan adalah ya ta'awanu 'alal birri wa taqwa itu. Fastabiqul khairat, jadi berdialog dengan mereka untuk mencari yang lebih baik bagi kemanusiaan, karena semua agama itu kan sebenarnya menghasung agar hidup manusia menjadi lebih sejahtera dan nyaman dan bahagia. Terima kasih, Prof, atas kesediaan waktunya. Demikian diskusi atau dialog kami dengan Profesor Dr. Abdul Munir Multan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.